Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Puji, tetap di Pupu Channel, belajar insya Allah menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, cara menentukan kata kunci pada teks non-fiksi. Simak terus dan tetap stay tune. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, dukung kami ya agar channel ini dapat berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen di kolom komentarnya. Jazakumullahu khaira atas dukungannya. Silahkan disiapkan semua buku peralatan tulisnya dan kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kalian membuat karangan dengan tema kegiatan mengisi kemerdekaan di lingkungan, pasti ada judulnya bukan? Nah, dari judul kita bisa menentukan kata kunci pada teks non-fiksi. Bagaimana caranya? Caranya adalah membaca kata kunci yang ada pada judul. Sebagai contoh berikut ini. Ustazah akan menunjukkan salah satu tugas dari teman kalian dan kita tentukan sama-sama kata kuncinya. Dari karangan itu terlihat bahwa judulnya tentang mengisi kemerdekaan Indonesia. Jadi bisa kita tentukan kata kuncinya adalah kemerdekaan Indonesia dan mengisi kemerdekaan. Setelah menentukan kata kunci, kita bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang makna kata kunci tersebut. Jadi bisa kita ringkas cara menentukan kata kunci pada teks non-fiksi. Yang pertama adalah membaca judulnya dan tentukan kata kuncinya. Langkah kedua, mencari maknanya. Dari situ kita bisa mengetahui isi teks dan kita juga bisa menyampaikan isinya melalui lisan ataupun tulisan. Kita juga akan mencoba mencari teks yang bertema lain dan kita tentukan sama-sama kata kuncinya dan kita cari maknanya ya. Pada teks non-fiksi tersebut terlihat berjudul manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Jadi kita bisa tentukan 3 kata kunci. Yang pertama adalah manfaat, yang kedua adalah menanam pohon, dan yang ketiga adalah sekitar rumah. Setelah itu kita akan cari makna daripada 3 kata kunci tersebut. Nah, kita mulai mencari kata kunci ya, atau maknanya ya. Dimulai dari manfaat. Manfaat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah guna atau faedah, atau juga bisa keuntungan. Nah, sekarang kita mulai mencari kata kunci yang kedua. Yang kedua kata kuncinya adalah menanam, yang berarti menaruh bibit, benih, stek, dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh. Jadi kalau kita menanam pohon berarti kita menanam di dalam tanah berupa pohon ya. Kita mulai mencari yang kata ketiga. Kata kunci ketiga adalah sekitar rumah. Rumah sendiri artinya adalah bangunan untuk tempat tinggal, seperti gedung dan yang digunakan untuk keluarga, istri dan suami. Jadi sekitar rumah berarti bangunan untuk tempat tinggal sebuah keluarga yang ada di sekitarnya. Nah, itu tadi adalah makna dari 3 kata kunci tersebut. Dari kita mengetahui kata kunci tersebut, kita bisa memprediksi isi dari teks non-fiksi ya. Tadi kan keuntungan tentang menanam pohon. Jadi keuntungan ketika kita menanamkan pohon di dalam tanah yang ada di sekitar rumah. Nah, seperti itu kita menentukan kata kunci dan mencari makna daripada kata kunci. Nah, apakah isinya seperti apa yang kita cari pada makna? Kita cek sama-sama ya. Kita baca teks non-fiksi yang berjudul manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Salah satu ciri lingkungan yang sehat adalah banyak pohon yang tumbuh dengan rindang.
Pemerintah setempat dapat menggalakkan program menanam pohon di lingkungan rumah agar udara semakin bersih. Menanam pohon di sekitar rumah menjadi salah satu cara yang efektif agar hidup kita sehat. Banyak manfaat yang akan diperoleh ketika di sekeliling rumah kita terdapat berbagai jenis pohon. Pohon yang berada di sekitar rumah membuat rumah menjadi sejuk dan asri. Hal ini disebabkan oleh pergantian udara. Pada siang hari, tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Selain itu, pohon yang berukuran lebih besar akan melindungi rumah dari sinar matahari langsung. Hal ini membuat beberapa material di rumah seperti besi dan kawat semakin tahan lama. Pada lahan miring, pohon berfungsi sebagai pencengkeram tanah agar tidak terjadi longsor. Permukaan tanah yang labil akan membuat tanah mudah longsor ketika tidak ada pohon di sekitar rumah. Jika ada anggota keluarga yang tidak suka bising, menanam pohon adalah salah satu solusi tepat. Hal ini karena pohon dapat meredam suara yang berasal dari luar rumah. Nah, itu tadi adalah isi teks non-fiksi sesuai dengan judul yang sudah kita cari tahu. Nah, cocok bukan? Nah, itu tadi adalah cara menentukan kata kunci pada karangan non-fiksi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.